Oke guys, di hadapan kita nih ada pohon usu batu sama usu batu yang sama seperti tadi yang cangkok ya, yang cangkokannya dipotong, dan ini kelihatan nih. Ini bekas potongan tadi, salah satu dahannya udah dipotong, kemudian tadi udah ditanam ya, ada cangkokannya. Kita sekarang mau wearing atau mengawati dari batang pohon ini supaya kita menginginkan bentuk yang kita inginkan. Ini kan sebelumnya kita ambil dulu kawat yang lama, ini kelihatan nih. Kita coba syuting sini, ini kelihatan kan, ini bekas kawat. Kawat ini fungsinya ada dua sebenarnya. Satu untuk membentuk pohon sebagaimana kita inginkan. Ini seperti ini kan, ini udah sebelumnya kawatnya udah dilepas. Ini bentuknya sebelumnya kan lurus. Ini kan ngeliuk, lekuk-lekuk. Ini karena dibentuk oleh kawat, karena udah cukup bentuknya udah tetap. Nah ini bekas kawat nih. Jadi fungsi yang pertama untuk membentuk pohon sebagaimana kita inginkan. Ini contohnya udah terbentuk liukannya oleh kawat, udah dilepas karena udah tetap. Yang kedua untuk memperbesar, karena kawat itu menekan sementara pohon itu tumbuh. Nah ini bekasnya, maka dengan demikian nanti semakin pohon itu berkembang, semakin tertekan, maka nanti akan membesar. Seperti ini kan, ini menjadi besar ini, gitu kan. Nah ini kita lepas dulu kawat yang sudah ini udah lama, bentuknya sudah tetap. Ini kan tetap tuh, dilepas itu tetap, tidak robah. Nah ini kita lepas dulu karena sudah bekas lekukannya sudah kelihatan, artinya udah lama ini. Kita putar sini, kita ambil di ininya sini. Kita sebelah sini juga diambil dari sebelah sini. Nah ini ya, oke. Kawatnya bisa dipakai lagi untuk, oh ternyata ini ada kawat yang lain kehalang ya. Kita buka juga karena sudah, nah ini dibuka, ini sudah tetap, ini kan nggak berubah tuh. Ini bentuknya tidak berubah karena sudah tetap, udah lama bentuknya tidak berubah, maka sudah bisa. Nah kita buka, kalau tidak berubah bukan bentuknya tetap. Kita ambil kawatnya. Nah kalau yang ini belum nih ya, nggak dilepas ini karena belum tetap ininya. Ambil kawatnya yang besar ini karena bisa dipakai lagi. Jadi kawat yang bekas itu bisa dipakai lagi, tapi harus sebelum nanti dilurusin lagi. Nah ini kawatnya kayak gitu. Nah ini sudah ketemu. Oh ini ternyata kawat yang kecil ke sini. Atau ini juga dilepas dulu aja, nggak apa-apa, nanti dikawatin lagi. Ini dilepas dulu aja yang kecil ini. Kita lepas dulu, gampang kita kawatin lagi, tapi udah bentuknya udah tetap sebenarnya. Nah ini kelihatan ya, ini bentuknya nggak robah sebenarnya. Nah kita ini lepas dulu kawat yang ini. Oh ini sebenarnya agak diputar begini guys, yang terlihat. Jadi kawatnya diputar begini supaya mudah putar gitu ya. Nah diputar begini supaya lurus lagi. Ini proses untuk meluruskan kawat yang sudah meliuk-liuk. Caranya begini, di samping begini, tapi tadi bisa diputar begini ke arah yang berbalik dari sebelumnya. Nah ini agak mudah sekarang sini ini tuh. Nah kita lepas. Nah sudah kita lepas. Nah ini kita putar lagi supaya kawatnya lurus.
ini bisa dipakai lagi. Nah ini sudah agak lurus lumayan, kita bisa pakai lagi kawat yang sudah dipakai ini, karena ini kawatnya kawat khusus ya, kawat bonsai jadi lentur, beda dengan kawat-kawat untuk ngebangun ya, atau untuk jemuran beda. Nah ini kelihatan udah bentuknya tetap, maka sudah ini tetap, ini juga udah bentuknya tidak robah lagi. Nah ini satu lagi yang ini kita coba lepas juga, apa memang udah tetap, atau biarin aja dulu yang itu ya. Nah ini sekarang mau mengawati atau mau wearing istilahnya mau wearing ya, menerapkan kawat, melilitkan kawat ke pohon yang kita inginkan bentuknya seperti apa nanti. Nah ini lekukannya seperti mukanya kan tadinya pengen, nah kita pengennya bentuknya ke sini. Nah ini kan perlu kawat bantuan untuk melakukannya ke sini, maka nanti kita pasang kawat. Sebaiknya kawatnya itu dari sini nih, tapi karena ini kawatnya tidak cukup panjang untuk lilitan dari bawah ke atas, maka kita ngambilnya dari sini, walaupun memang risikonya kalau dari sini tidak terlalu kencang nantinya. Maka nanti dibantu dengan kawat yang tadi, kawat yang ini itu lilitan untuk dari bawah di sini. Kenapa? Karena kalau dikawatin dari sini, yang besar itu yang ini nanti, sementara yang ini enggak. Jadi harusnya dari bawah sini, kawat yang sama ini harusnya lebih panjang, ukurannya 2 kali atau 1,5 dari ini, atau 2 ya, atau ya setengah lagi lah, jadi 1,5 dari segini. Nah, harusnya begitu. Kalau dari sini bawah sini takutnya lilit ke sini, ini malah ke atasnya enggak cukup. Tapi kita coba aja, mungkin lilitannya tidak terlalu dari bawah, kita ambil dari sini. Oke, nah kita ambil dari ini yang enggak ada ya. Tadi teorinya mengawati itu harus liukannya dari sebelah kanan ke kiri. Nah ini kan dari sebelah kanan, kita tekuk dulu yang, nah ininya kita tekuk dulu seperti ini. Nah ini dari sebelah kanan ke sini kita tekuk. Nah sebentar, ini kita tekuk ke sebelah seperti ini ya. Kita tekuk yang ini dulu supaya menjadi kencang. Nah ini oke, tetap ke kanan kiri ya. Tetap arahnya dari kanan ke kiri supaya kencang. Nah ini agak ke bekas yang kemarin. Nah ternyata guys memang tidak cukup kawatnya ini tuh. Nah ini juga, nah supaya agak kencang ini dibantu dengan alat ya. Ini kelihatan agak susah di sininya. Nah, dibantu dengan alat supaya ininya kencang ya. Nah lihat guys, sekarang udah memang tidak cukup kawatnya ya. Nah ini sudah kita kawatin, kita lekukan ke arah yang kita inginkan. Nah kita putar ke sebelah sini, agak ditekuk begini. Nah udah agak robah tuh sekarang arahnya agak sebelah kiri. Kalau tadi kan ke sebelah kanan ininya lekukannya, sekarang udah ke sebelah kiri. Nah kita kasih dengan alat bantu supaya ininya mengunci. Upayakan ujungnya itu memang mengunci.
gitu ya. Nah, kita putar lagi sebelah sini pelan-pelan, takut patah nih, karena ini pohonnya termasuk yang kalau udah patah itu susah ini. Maka kalau udah patah itu bisa mati, jadi harus pelan-pelan. Nah, ini sekarang udah agak berubah bentuknya, yang tadinya sebelah miring sebelah sini, tapi sekarang udah ke agak sebelah kanan gitu ya. Ternyata tidak kuat guys ini kawatnya, karena ini batangnya sebesar ini, maka kawatnya mestinya agak mendekati ya, agak mendekati ke besar dari batang ini nggak kuat, memang harus didobel. Nah, ini mungkin kedepannya ini yang kita inginkan tuh ini sebenarnya, nantinya yang jadi kepala tuh di sini gitu. Nah, sekarang bentuknya sudah agak robah, sudah agak sebelah ke sini ya, kita giniin lagi supaya sekarang kelihatan udah agak berubah ya bentuknya, liukannya sudah lebih cenderung condong ke sebelah kiri ya situ. Ini sebelah kiri, sebelah situ ya, kalau dari depan sebelah kiri. Oke guys, kita tambah lagi ke sininya ya untuk membantu yang ini. Nah, ini sebenarnya inginnya ini ini ke sini seharusnya, memang harus ada kawat yang kita ambil dulu. Ini kawat ini ada nih, ini satu, ini kawat ini bisa ngebantu untuk ngelekuk yang ini. Kita pasang lagi kawat dari sebelah sini supaya agak lilitannya kuat dari sini ya. Lihat, ini tetap arahnya dari sebelah kanan ya, putarannya itu dari kanan ke kiri. Nah, ini masuk ke sebelah sini untuk melekukan atau meliukan yang batang ini supaya ininya geraknya ke depan ke sini. Nah, ini ke sini, tetap arahnya ke kanan. Nah, dari kanan ke kiri maksudnya, bukan ke. Nah, dari kanan ke kiri ya, ini ke sebelah sini ya, karena memang inginnya yang sebelah ini. Terus ke atas ke sini, putar lagi dari kanan ke sebelah kiri, terus sampai habis lilitan kawat ini, baru kita nanti dilekukan lagi sesuai dengan bentuk yang kita inginkan tentunya. Cukup. Nah, kelihatan guys, ini kan kawatnya udah melilit di batang yang kita akan bentuk ya, yang akan kita bentuk. Ini kita kunci dulu, habis kunci dulu sebelah sini biar kenceng ya. Ini bawahnya kunci juga sini, dililitkan, dikunci di sini ya, agak di sini. Nah, ini sudah ini ya, kita coba kita putar ya, coba mudah-mudahan kuat. Nah, oke. Kita hati-hati karena kalau patah ini nggak bisa ini lagi. Kita tekuk pelan-pelan. Nah, ini sudah agak berputar lagi, ininya sudah berubah berputar ya. Kita ambil, kalau kepalanya pengen yang ini, kita tekuk lagi. Nah, kita putar lagi supaya kelihatan guys ya. Tuh, sekarang udah robah. Ini liukannya kelihatan ke sebelah sini ini, jadi nanti kepalanya tuh yang ini, calon kepalanya ini mungkin nanti dipotong yang ini ya. Ini juga sama. Oke guys, sudah berakhir proses wiring ataupun melilitkan kawan di batang yang kita hendak bentuk. Nah, bentuknya memang ngeliuk seperti ini.
Jadi saya ulangi bahwa fungsi kawat ini selain untuk membentuk pohon sesuai bentuk sesuai dengan keinginan kita, juga untuk memperbesar pohon. Karena pohon itu tumbuh kemudian tertekan oleh kawat sehingga ada lekukan seperti ini. Itulah yang membuat nanti pohon ini batangnya menjadi besar juga. Oke guys, seperti itu kita beres mewiring atau mengawati pohon pusu batu. Lihat sudah kita tampak ya. Kita putar tampak dari belakang coba. Ini belakangnya seperti ini. Ini tampak dari belakang. Nah, kita putar lagi tampak depan tadi. Nah, ini kelihatan ya. Ini dahan ini sudah dibentuk oleh kawat nih, sehingga liukannya sudah ada nih. Ini juga sama yang belakang. Ini sebelah dari depan berarti sebelah kanan, dan kalau dari arah saya ini sebelah kiri kalau di situ ya. Ini sebelah kanan juga, ini sama. Ini kelihatan nih masih ada kawat untuk membentuk. Ini juga udah tetap nih bentuknya ya. Nah, ini yang kecil juga. Kenapa ini yang kecil ada? Nggak apa-apa, ini sebenarnya untuk membantu pertumbuhan batang ini ya. Batang ini karena ini ada yang kecil ini nanti akan semakin membesar dengan ada pertumbuhan yang ini. Maka dibiarin dulu. Ini bisa dibuang atau bisa diambil, tergantung kebutuhan nanti ke depan. Oke guys, sudah proses akhir dari pengawatan. Sudah kelihatan bentuk liukan dasar dari pohon lohan pusu batu ini. Nah, inilah, dan kawat ini dibuka minimal mungkin setelah 3 bulan ke depan, karena kalau dibuka sebelum 3 bulan mungkin ininya bentuk yang kita inginkan tidak tetap, maka dibiarkan minimalnya 3 bulan atau sampai 4 bulan lah, sehingga nanti ketika dibuka bentuknya liukan-liukan ini tidak berubah, tetap, karena sudah terbentuk oleh kawat itu. Itulah salah satu fungsi dari kawat, yaitu untuk membentuk pohon menjadi bentuk sebagaimana yang kita inginkan, ke arah bentuk yang kita inginkan. Oke, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Ini mungkin nampak dari belakang mungkin. Nah, ini bisa dari sebelah. Nah, ini sebelah depannya. Ini nampak muka, yang ini muka, ini sebelah ini belakangnya. Tapi yang mungkin nanti tergantung muka belakangnya sebelahnya, bisa dilihat dari bentuk akarnya. Nanti kalau akar yang bagusnya di sebelah sini, berarti depannya yang ini. Tapi kalau akarnya sebelah sini, bisa nanti yang depannya sebelah sini. Oke, kita cukupkan untuk proses penanaman cangkokan pohon pusu batu. Terima kasih, sampai jumpa.